Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari SGDB 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Overview Histology of Cartilage, di mana kami beranggotakan seperti yang tertera pada layar, dan kami juga didampingi oleh fasilitator kami, Dr. Putu Winda Widyastuti Giri, spesialis radiologi, beserta evaluator kami, Dr. Nima Delinawati, sarjana kedokteran, Magister Sains. Adapun presentasi kami pada kesempatan ini akan mencakup 3 bab utama, yaitu yang pertama, untuk bab 1, itu akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian untuk bab 2, itu akan membahas 2 hal. Yang pertama tentang definisi tulang rawan, yang mencakup fungsi dan klasifikasi, jenis-jenis, dan struktur histologi dari tulang rawan. Kemudian yang kedua, tentang pertumbuhan dan regenerasi tulang rawan, yang mencakup embriologi, sumber nutrisi, serta penyakit dan gangguan. Kemudian pada bab 3 yang terakhir akan mencakup kesimpulan beserta saran, serta kami akan mencantumkan daftar pustaka. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Nandana Kavaska Putri dengan 3 digit NIM terakhir 074. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan mengenai latar belakang dari Overview Histology of the Cartilage. Histologi medis merupakan studi tentang jaringan dan organ yang menggunakan mikroskop melalui proses pemotongan, pewarnaan, dan pemeriksaan bagian-bagian jaringan. Dikenal juga sebagai anatomi mikroskopis, bidang ini memungkinkan pengamatan struktur jaringan serta perubahan morfologis yang mungkin terjadi. Histologi memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti diagnosis medis, penelitian ilmiah, autopsi, dan investigasi forensik. Tulang merupakan salah satu bagian dari organ tubuh manusia yang berperan sangat penting dalam membantu pergerakan maupun proteksi. Salah satu jenis tulang yang cukup berperan bagi manusia sejak lahir itu adalah tulang rawan atau cartilago yang merupakan jaringan ikat yang fleksibel namun kuat yang terdapat di berbagai tubuh manusia, yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan juga tulang rawan fibrosa, di mana ketiganya memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Karena berada pada beberapa lokasi di tubuh manusia, hal ini membuka peluang bagi berbagai komplikasi terjadi pada tulang rawan ini. Oleh karena itu diperlukan pemahaman lebih mengenai struktur atau kondisi normal yang nantinya akan membantu dalam pendiagnosisan apabila terjadi komplikasi pada tulang rawan ini sendiri. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyo Manadi Ayu Paramita dengan NIM 24025 Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis fungsi dan klasifikasi dari tulang rawan. Yang kedua, bagaimana proses embriologi dan regenerasi tulang rawan tanpa adanya pembuluh darah. Yang ketiga, bagaimana struktur histologi pada tulang rawan normal. Dan yang terakhir, bagaimana struktur maupun kondisi histologi pada tulang rawan dengan gangguan. Baik, adapun tujuan dari topik yang kami angkat, yang pertama mengetahui jenis, fungsi, dan klasifikasi dari tulang rawan. Yang kedua, mengetahui proses embriologi dan regenerasi tulang rawan tanpa adanya pembuluh darah. Yang ketiga, mengetahui struktur histologi pada tulang rawan normal. Dan yang terakhir, mengetahui struktur maupun kondisi histologi pada tulang rawan dengan gangguan. Dilanjutkan dengan manfaatnya. Yang pertama, memungkinkan pemahaman mendalam mengenai fungsi dan peran tulang rawan serta berbagai jenis tulang rawan yang ada. Terus yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman serta menjadi dasar pembanding untuk mendeteksi anomali atau gangguan pada tulang rawan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Surya Baskara Dharma dengan NIM 24025111080. Di sini saya izin melanjutkan pada poin 2.1 mengenai definisi tulang rawan. Cartilage atau tulang rawan merupakan suatu jaringan ikat yang melapisi tulang, terutama pada ujung-ujungnya. Tulang rawan berfungsi mendukung tulang dalam bagian yang membutuhkan kelenturan dan berperan sebagai bantalan yang menahan tekanan pada tulang. Selain itu, tulang rawan juga berperan membentuk rangka tubuh pada janin dan menyediakan growth zone untuk tulang pada masa pertumbuhan. Cartilage matrix dibentuk oleh sel kondrosit. Cartilage matrix sebagian besar tersusun atas kolagen, proteoglikan, dan air. Karena itu, sifatnya lentur tetapi kuat. Namun, karena tidak adanya pembuluh darah pada tulang rawan, oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan didapatkan melalui difusi. Adapun proses penyembuhan tulang rawan yang cedera dapat memakan waktu yang cukup lama. Komposisi tulang rawan dapat berbeda-beda tergantung
fungsinya sehingga tulang rawan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu fibrocartilage, hyaline cartilage, dan elastic cartilage. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clara Cecilia Gunawan dengan 3 digit PIN terakhir 082. Izin menjelaskan mengenai topik 2.1.1, fungsi dan klasifikasi tulang rawan. Jadi tulang rawan merupakan jaringan ikat pelapis bagian dan berfungsi untuk menahan tekanan mekanis, mendukung fungsi jaringan di sekitarnya sebagai bantalan tulang dan sendi, dan juga mendukung perkembangan long bone. Mengapa tulang rawan dapat menjadi bantalan tulang dan sendi? Karena pada tulang rawan tidak memiliki arteri dan vena, atau bisa disebut tidak memiliki vaskularisasi, sehingga kita tidak bisa merasakan sakit pada tulang rawan. Lalu kita akan masuk ke dalam klasifikasinya. Pada matriks ekstraseluler, hyalin memiliki berisi matriks kolagen tipe 2 dan agrekan. Untuk elastik berisi kolagen tipe 2 juga, agrekan dan sabut elastis. Untuk fibros, terdapat kolagen tipe 1 dan juga tipe 2. Untuk kandungan selnya, hyalin dan elastik memiliki kandungan yang sama, yaitu chondrocytes dan juga chondroblast, sedangkan fibros cartilage memiliki chondrocytes dan juga fibroblast. Untuk susunan chondrocytes-nya, hyalin terisolasi dalam kelompok isogen kecil, sedangkan elastik terbagi dalam kelompok isogen kecil, lalu fibros terisolasi dalam kelompok isogen dan tersusun secara aksial. Dan hyalin memiliki perikondrium, kecuali pada persendian dan cakram epifisis dari long bone. Elastic cartilage juga memiliki perikondrium, tetapi fibros tidak memiliki perikondrium. Untuk hyaline cartilage berlokasi pada saluran pernapasan superior, ujung sendi, cakram epifisis, dan kerangka janin. Sedangkan pada elastik terdapat pada telinga luar, tubula pendengaran, epiglotis, dan pertulangan laring. Pada elastis, itu merupakan tulang yang bisa digerakkan lebih elastis daripada tulang rawan yang lain. Untuk fibros, terdapat pada diskus intervertebral, pubic symphysis, meniskus, sendi, dan insersi tendon. Sedangkan fungsi utama dari ketiga bagian tersebut, yang pertama pada hyalin adalah sebagai permukaan halus dan licin, pencegah friksi antar sendi, struktur pendukung saluran pernafasan. Untuk elastic cartilage, berfungsi untuk membentuk struktur fleksibel dan mendukung fungsi jaringan-jaringan yang lebih halus. Sedangkan yang fibros berfungsi sebagai bantalan, menahan tekanan, dan mendukung pergerakan dengan kemungkinan terjadinya sobekan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Berliana Nanda Santika dengan NIM 24025111084. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari tulang rawan. Yang pertama adalah hyaline cartilage. Kata hyalinus artinya halus, bening, atau seperti kaca yang melambangkan tentang morfologi dari hyaline cartilage. Tampilan dan konsistensinya ini homogen dan dapat ditemukan pada banyak bagian tubuh, seperti pada tulang rawan artikular yang mengartikulasi banyak sendi yang dapat bergerak, pada tulang rawan costa yaitu ujung anterior tulang rusuk ke sternum, pada nasal cartilage, pada laring, pada tracheobronchial cartilage, dan juga sebagai tulang rangka sementara pada embrio sebelum mengalami osifikasi. Osifikasi ini akan terjadi pada fase anak-anak dan relatif berjalan dengan cepat. Jenis tulang rawan selanjutnya adalah fibrocartilage, yaitu tulang rawan dengan kekuatan tarik tinggi dan ditemukan di tempat yang banyak mengalami tekanan mekanis yang tinggi juga. Fibrocartilage terletak di tempat perlekatan ligamen dan tendon, serta beberapa sendi yang dapat digerakkan seperti antara glenoid dan acetabular labrum. Selanjutnya pada annulus discus intervertebralis, yaitu pada annulus fibrosus, pada meniskus lutut, pada hubungan permukaan sendi yang tidak dapat digerakkan seperti pada pubic symphysis, dan juga pada diskus artikular yaitu sendi radioulnaris distal. Jenis tulang rawan yang terakhir yaitu elastic cartilage, yaitu tulang rawan dengan elastisitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hyaline cartilage. Tulang rawan ini dapat ditemukan di area tubuh yang memerlukan peregangan seperti di epiglotis, yaitu lipatan elastis di pintu masuk laring yang membantu trakea atau esofagus masuk. Selanjutnya ada pada struktur telinga luar dan juga pada pita suara. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaya Siti Sunaji dengan NIM 24025111086. Saya akan menjelaskan struktur histologis dari hyaline cartilage, elastic cartilage, dan fibrous cartilage. Yang pertama, sel dari hyaline cartilage terdiri dari kondrosit yang terletak di dalam ruang kecil yang disebut lacuna. Kondrosit itu tersusun secara berkelompok. Lalu matriks ekstraselulernya didominasi oleh serat kolagen tipe 2 yang halus, proteoglikan, dan air dengan jumlah yang besar. Matriks ini homogen dan amorf dengan sedikit serat yang terletak di bawah mikroskop cahaya.
Dengan perikondrium biasanya dikelilingi oleh perikondrium kecuali daerah sendi atau articular cartilage. Yang kedua ada elastic cartilage dengan sel kondrosit yang tersusun di dalam lakuna, mirip seperti hyaline cartilage tapi lebih padat. Matriks ekstraselulernya mengandung serat elastin yang berlimpah. Selain kolagen tipe 2, serat elastin membentuk jaring-jaring yang memberi elastisitas tinggi pada matriks. Dengan perikondrium selalu dikelilingi oleh perikondrium. Lalu yang terakhir ada fibrous cartilage. Fibrous cartilage ini memiliki sel kondrosit juga dalam lakuna, tapi tersebar lebih jarang dan lebih tersusun dalam deretan atau baris. Dengan perikondrium tidak memiliki perikondrium. Dengan matriks ekstraseluler didominasi oleh serat kolagen tipe 1 yang tebal dan membentuk anyaman serat padat. Dengan tipe kolagen tipe 2 juga ada tapi jumlah yang lebih sedikit. Baik, itu saja struktur histologis dari ketiganya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Animalina yang dengan NIM 3 digit akhir 090 akan menjelaskan mengenai embriologi dan regenerasi tulang rawan. Pertumbuhan tulang rawan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada interstitial growth, di mana kondrosit akan membelah diri secara mitosis dan mengeluarkan ekstraseluler matriks baru sehingga terjadi peningkatan volume pada jaringan tulang rawan. Hasilnya tulang rawan akan memanjang. Proses ini terjadi di fase awal pertumbuhan tulang rawan pada anak-anak hingga remaja, dan pertumbuhannya bisa dilihat di lempeng epiphysis pada tulang yang sedang tumbuh, di mana tulang rawan yang baru terbentuk akan digantikan oleh tulang keras pada osifikasi endokondral. Kemudian kedua ada positional growth, di mana sel-sel progenitor di perikondrium akan berdiferensiasi jadi kondroblas baru yang akan mengeluarkan ekstraseluler matriks untuk memperluas lapisan tulang rawan keluar. Matriks ini disimpan di permukaan tulang rawan yang sudah ada, sehingga terjadi penebalan dan pelebaran struktur tulang rawan. Proses ini akan terus terjadi selama perikondrium menyediakan kondroblas baru yang menambah lapisan baru ke permukaan luar tulang rawan. Kemudian untuk regenerasi, karena tulang rawan ini avaskuler, prosesnya jadi sulit terjadi, bahkan mustahil bagi tulang rawan untuk beregenerasi sendiri sepenuhnya. Akibatnya sering terjadi penyakit sendi degeneratif seperti osteoartritis karena tulang rawan yang cedera. Tapi saat ini sudah ada pendekatan regeneratif baru yang sedang dieksplorasi untuk meningkatkan regenerasi tulang rawan. Salah satunya adalah penggunaan mesenchymal stem cells atau MSC dan molekul kecil yang mempertahankan fenotip kondrosit. Caranya, MSC akan mengeluarkan molekul parakrin dan menggunakan vesikula ekstraseluler untuk meningkatkan regenerasi tulang rawan. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Abimantana Perka Putra dengan NIM 24025111092. Di sini saya akan membahas mengenai nutrisi pada tulang rawan. Dikarenakan tulang rawan ini tidak memiliki pembuluh darah yang terhubung langsung, maka tulang rawan ini memperoleh nutrisi serta oksigen haruslah dari jaringan yang menyelubungi tulang rawan. Nah, sebagian besar tulang rawan ini dibungkus oleh lapisan jaringan ikat tebal yang dikenal sebagai perikondrium. Perikondrium inilah yang akan memfasilitasi vaskularisasi dan juga menyuplai nutrisi ke tulang rawan dengan metode difusi. Kemudian pada jenis tulang rawan artikular yang tidak dibungkus langsung oleh perikondrium, distribusi nutrisi ini dilakukan bergantung pada proses difusi dari synovial fluid dan juga subchondral bone. Kemudian pada tulang rawan artikular ini terjadi proses kompresi dan juga dekompresi yang dimana mekanismenya ini mirip seperti proses inspirasi dan juga ekspirasi pada sistem respirasi. Yang dimana selama proses dekompresi itu tekanan osmotik menyebabkan nutrisi berdistribusi menuju tulang rawan, dan selama proses kompresi cairan dan produk buangan bisa terdalam keluar dari tulang rawan. Kedua proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga kecukupan nutrisi yang ada pada tulang rawan. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan dari teman saya, perkenalkan nama saya Gujarat Suyanto dengan 3 digit NIM terakhir 094. Banyak penyakit yang dapat memberikan pengaruh pada tulang rawan, seperti menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan menurunnya atau menghilangnya fungsi sendi. Dampak dari penyakit tulang rawan tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga kualitas hidup. Nyeri yang dirasakan akibat gangguan dan keterbatasan pergerakan dapat menyebabkan aktivitas sehari-hari dapat terganggu. Selanjutnya saya menjelaskan bagian penyakit dan gangguan yang dapat terjadi. Pertama ada osteokondritis dissecans, terjadi ketika jaringan tulang di bawah tulang rawan mati akibat kurang aliran darah yang cukup ke area tersebut. Karena suplai darah yang berkurang tadi, bagian tulang dan tulang rawan tersebut bisa menjadi lemah. Gejala utamanya seperti hilang kemampuan untuk bergerak secara normal, nyeri pada sendi, dan terjadi pembengkakan. Selanjutnya ada recurrent polychondritis, adalah penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang tulang rawan di berbagai bagian tubuh seperti di sendi, hidung, dan telinga.
Peradangan ini bisa merusak jaringan tulang rawan dan jika tidak diobati, bisa menjadi permanen. Gejalanya termasuk pembengkakan di area yang terinfeksi, rasa nyeri, dan kemerahan. Selanjutnya ada kondrofasinosis, adalah kondisi terjadi ketika kristal kalsium mengendap di tulang rawan sendi, menyebabkan peradangan dan nyeri. Biasanya terjadi di sendi lutut dan gejalanya mirip dengan osteoartritis, seperti kekakuan dan pembekakan sendi, sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan alat seperti sinar X atau MRI. Pengobatan biasanya melibatkan penggunaan obat antiinflamasi untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan serta dengan mengurangi tekanan berlebih pada sendi yang terkena. Baik, perkenalkan, saya Putu Kayana Sidemen Putri dengan 3 digit yang terakhir 096. Jadi, tumor tulang rawan itu bisa menjadi jinak ataupun ganas dan dapat muncul pada tulang rawan bagian manapun di dalam tubuh kita. Tumor jinak itu contohnya seperti kondroma, tidak berbahaya tetapi dapat menyebabkan pembengkakan atau nyeri. Sedangkan tumor ganas itu contohnya seperti kondrosarkoma, itu lebih berbahaya dan pastinya memerlukan pengobatan dan penanganan yang intensif. Diagnosisnya itu melibatkan biopsi dan juga alat seperti sinar X ataupun MRI untuk menentukan jenis dan tempat tumornya berada. Penanganannya itu tergantung pada masing-masing tumor, tetapi biasanya akan dilakukan pembedahan untuk mengangkat tumor dan kadang diiringi dengan terapi radiasi atau kemoterapi pada kasus dengan tumor ganas. Kemudian inflamasi artropati itu mencakup berbagai macam kondisi yang ditandai dengan peradangan sendi. Contoh penyakitnya itu seperti rheumatoid arthritis dan juga ankylosing spondylitis yang paling umum terjadi. Kemudian peradangan itu akan terus berlanjut hingga menyebabkan kerusakan pada tulang rawan atau hingga deformitas sendi. Pengobatannya sendiri itu menggunakan obat antiinflamasi, terapi fisik, dan dalam beberapa kasusnya itu terapi biologis juga sangat diperlukan untuk mengontrol peradangan. Kemudian ada osteoartritis, merupakan penyakit degeneratif yang paling umum terjadi pada tulang rawan ataupun sendi. Penyakit ini tuh ditandai dengan kerusakan yang bertahap pada tulang rawan hingga menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan juga kekakuan pada tulang. Penyakit ini itu juga sering dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari cedera, memberi stres berlebihan pada sendi, hingga penuaan. Penanganannya sendiri itu dapat memakai fisioterapi, kemudian pemakaian analgesik, hingga pembedahan jika memang diperlukan. Terapi terbaru seperti injeksi asam hyaluronat dan terapi sel punca juga sedang diteliti untuk perbaikan jaringan tulang rawan yang sudah rusak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, saya Putu Kayana Sidemen Putri dengan 3 digit yang terakhir 096, izin menyampaikan kesimpulan. Tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang memainkan peran penting dalam mendukung jaringan lunak, bantalan sendi, dan memfasilitasi pertumbuhan tulang, terutama selama perkembangan janin dan masa kanak-kanak. Terdiri dari kondrosit yang tertanam dalam matriks yang kaya akan kolagen dan proteoglikan. Tulang rawan itu memiliki berbagai jenis, yaitu hyalin, cartilage, dan elastic cartilage dan fibrous cartilage yang memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan komposisi struktural dan lokasinya di dalam tubuh, terlepas dari kekuatan mekanik dan fleksibilitasnya. Tulang rawan itu memiliki kapasitas regenerasi yang terbatas karena sifatnya yang avaskular, bergantung pada difusi untuk suplai nutrisi. Kemudian keterbatasan ini berkontribusi terhadap kerentanan tulang rawan terhadap penyakit degeneratif seperti osteoartritis, osteokondrosit, dissekans, dan kalsinosis yang secara signifikan dapat berdampak pada kualitas hidup dengan menimbulkan rasa sakit dan membatasi mobilitas. Penanganan yang paling efektif itu untuk kondisi-kondisi seperti ini itu memerlukan kombinasi terapi fisik, obat antiinflamasi, dan juga dalam beberapa kasus intervensi bedah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya atas nama Made Anindita Prestidama dengan NIM saya 24025111078 akan membacakan saran dari materi kami, yaitu yang pertama, penggunaan sel punca dan terapi molekul kecil yang mempertahankan fenotipe kondrosit perlu terus dikembangkan. Yang kedua, perlu ada penyuluhan dan edukasi mengenai pencegahan gangguan pada tulang rawan. Dan yang terakhir, sebaiknya pewarnaan yang lebih spesifik digunakan dalam mendeteksi gangguan patologis di tulang rawan agar diagnosisnya lebih tepat. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya kami akan menampilkan daftar pustaka. Sekian presentasi kami pada kesempatan ini. Selanjutnya, dan kami juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau pernyataan dalam presentasi kami pada kesempatan ini. Akhir kata, saya tutup presentasi kami pada kali ini dengan Paramasati. Om Santi Santi Santi.